Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lone Won, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini, hari Kamis tanggal 5 September ya teman-teman, kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini di kesempatan ini kita akan melihat lagi progres dari pembangunan tol Jogja Solo. Kali ini kita akan melihat progres tol Jogja Solo seksi 1.2. Saat ini kita sudah berada di sekitar STA 24 di Sanggata yang merupakan perbatasan dengan Desa Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko. Di sekitar lokasi ini nampak sudah mulai sempurna dari proses pengecoran rigid, bahu jalan maupun jalur utama sudah selesai dilakukan proses pengerjaan ya teman-teman. Saat ini sedang dikerjakan dari proses pengerjaan parapet ataupun pembatas tengah dari tol Jogja Solo ini. Nah, parapet ini dikerjakan di sisi sebelah kanan itu yang jalur yang mengarah ke arah Solo. Nampak sebuah alat berat jenis power carver yang membantu dari proses pengerjaan parapet. Pengecoran parapet ini sudah standby di sekitar lokasi ini, nampaknya nanti akan melanjutkan dari proses pengerjaan nanti siang ya teman-teman. Adapun di sekitar lokasi ini juga nampak terus dikerjakan dari sistem drainase utama tol Jogja Solo di pinggiran ini terus dikerjakan dengan menggunakan sistem pondasi batu kali ya teman-teman. Terus ikuti kami tonton video ini sampai selesai, nanti kita akan mencoba melihat menyusuri dari STA 24 ini, kita mungkin nanti akan menyusuri sampai dengan STA 30 di Simpang Susun Prambanan ya teman-teman. Jadi terus ikuti kami tonton video ini sampai selesai sehingga nanti teman-teman dapat melihat secara luas gambaran dari pembangunan tol Jogja Solo yang rencananya nanti akan dibuka di akhir tahun ini. Rencananya ruas ini akan dibuka akhir tahun nanti ya teman-teman, sehingga perkembangannya juga terus mengalami kemajuan yang cukup signifikan dari hari ke harinya. Sebelum kita berjalan ke arah barat sana untuk melihat menyusuri sampai dengan Simpang Susun Prambanan, seperti biasa monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan video ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Kami mohon support, mohon bantuannya untuk mengklik tombol suka, tombol jempol yang ada di bawah itu ya teman-teman. Langsung saja kita berjalan ke arah barat sana untuk melihat progres sampai dengan Simpang Susun Prambanan di Desa Joton, Kecamatan Jogonalan. Kita akan melewati 3 kecamatan ya teman-teman. Malah 4 kecamatan nantinya, di Kecamatan Ngawen, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Kebonarum, serta Kecamatan Jogonalan. Nah, langsung saja kita berjalan ya teman-teman. Dari sekitar STA 24 Desa Duet yang berbatasan dengan Desa Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, kita berjalan menyusuri tol Jogja Solo ke arah barat ya teman-teman, ke arah Simpang Susun Prambanan. Terlihat di sekitar lokasi ini sudah dilakukan dari proses pengecoran rigid, bahu jalan maupun jalur utamanya, serta di bahu jalan sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan agar permukaannya sama rata dengan badan jalan yang sudah dicor rigid ini. Nah, terlihat juga prikes yang nantinya dipergunakan sebagai saluran drainase minor sudah dipersiapkan juga ya teman-teman di sekitar STA 24 ini. Di sini tadi juga terlihat sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran parapet yang ada yang menuju ke arah Jogja ini sudah selesai, sedangkan saat ini sedang dikerjakan untuk yang mengarah ke arah Solo. Nah, terlihat di sini di sebelah kanan masih dilakukan dari proses pengerjaan cor rigid sedang dilakukan untuk bahu jalannya ya teman-teman. Tadi sudah dibersihkan alat rigid pavement bikinnya, nampaknya sudah selesai. Saat ini kita sudah sampai di sekitar STA 24
5 ya teman-teman, Dusun Jagalan, di Desa Jagalan, Kecamatan Karangnongko. Di sisi sebelah kanan itu nantinya akan dibangun sebuah rest area, dan terlihat di sini banyak sekali perkembangan yang sudah bisa kita lihat. Precast untuk saluran drainase minor sudah ditumpuk di sekitar lokasi ini. Memasuki STA 25 Desa Jagalan, Kecamatan Karangnongko, terlihat parapet ini belum dilakukan dari proses pengecoran ya teman-teman, masih berupa rangka-rangka besi. Nah, di depan itu ada sebuah struktur jembatan ya teman-teman, jembatan yang cukup panjang, yaitu di jembatan Desa Jagalan yang berbatasan dengan Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko, sekitar STA 25 plus 700-an. Nah, ini nampaknya juga sudah selesai dilakukan dari proses pembangunannya. Di sini dapat kita lihat lantai jembatan sudah selesai, bahkan proses pengecoran parapet pengaman sisi tengah maupun kanan kiri ini sudah selesai untuk 2 jalurnya ya teman-teman. Nah, terlihat sudah mulus ini jembatannya, kita lewati sudah bisa proses pengerjaannya. Nah, saat ini sedang akan dilakukan proses penyambungan cor pada badan jalan, baik yang di sisi sebelah barat maupun di sisi sebelah timur. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita saat ini sudah berada di Desa Karangnongko, Kecamatan Karangnongko yang langsung berbatasan dengan Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum. Kita sudah sampai di sekitar STA 36 ya teman-teman. 36 ruas tol Jogja Solo seksi 1.2 ini baru berupa cor dasar untuk jalur yang mengarah ke arah Solo, sedangkan jalur yang mengarah ke arah Jogja ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid. Nah, itu terlihat sebelah kiri kita ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid ya teman-teman. Nah, untuk jalur utamanya bahu jalan masih sedang akan dipersiapkan lagi ya teman-teman. Di depan itu ada sebuah struktur jembatan lagi, yaitu struktur jembatan Malangjiwan. Nah, di sini juga nampak struktur jembatannya ini juga sudah selesai ya teman-teman dari proses pengerjaan. Nah, ini adalah terowongan ya teman-teman. Jembatannya ada di depan itu. Nah, ini terowongan jalan penghubung di Desa Tegalrejoso. Memang di sekitar seksi 1.2 antara STA 24 sampai dengan sekitar STA 28 itu banyak sekali struktur jembatan yang masih dalam proses pengerjaan dengan progres yang hampir sudah selesai dan sudah bisa dilewati ya teman-teman. Seperti ini adalah di depan ini adalah struktur jembatan Malangjiwan di Desa Malangjiwan yang berbatasan dengan Desa Karangduren. Nah, ini juga sudah selesai dari proses pengerjaan lantai jembatan beserta dari proses pengecoran parapet maupun pengecoran pengamannya itu ya teman-teman, baik untuk jalur yang mengarah ke Jogja maupun jalur yang mengarah ke Solo ini sudah selesai 100%. Ini nanti tinggal menyambungkan badan jalannya ini saja ya teman-teman, dan saat ini nampak sedang dilakukan persiapan dari proses lanjutan dari pengecoran dasar. Nah, ini terlihat sedang dilakukan proses pengecoran dasar dan masih gelap ya teman-teman, baru akan dilakukan dari proses pengecoran lanjutan karena ini terlihat ini masih berupa material sabis agregat batu pasir ya teman-teman. Di depan ini kita akan melewati lagi sebuah struktur jembatan yang lantai jembatannya juga sudah selesai, namun proses pengecoran pengaman ataupun parapet ini belum selesai ya teman-teman, masih berupa rangka-rangka besi. Dan saat ini kita sudah berada di Desa Karangduren, Kecamatan Kebonarum di sekitar STA 27.
Nah, nampak di sekitar lokasi ini sudah akan dilanjutkan lagi dari proses pengecoran rigid, pengecoran dasar berupa pengecoran dasar setebal 10 cm. Nampak yang di sisi sebelah kanan itu masih berwarna hitam, artinya itu baru dilakukan dari proses pengecoran dan masih sedikit basah ya teman-teman, belum terlalu kuat benar. Nah, nampaknya di sekitar Desa Karangduren ini sudah akan dilanjutkan lagi dari proses-proses pengecoran dasar yang sempat terhenti ya teman-teman, karena memang di sekitar lokasi ini dulu sudah dilakukan proses pengecoran dasar namun terhenti dan masih berfokus pada pengerjaan jembatan-jembatan. Nah, saat ini sudah mulai akan berfokus lagi untuk mengerjakan dari badan jalan untuk mengoptimalkan mesin alat berat rigid pavement bigen ya teman-teman. Ini kita sudah akan memasuki di sekitar dusun Karanganyar. Setelah jembatan itu kita nantinya akan berada di sekitar Desa Menden, masih di Kecamatan Kebonarum ya teman-teman. Di depan itu juga terlihat lagi sebuah struktur jembatan yang sudah bisa dilewati, bahkan proses pengerjaan pengecoran parapet ataupun pengaman sisi kanan kiri untuk dua jalurnya sudah selesai dilakukan proses pengecoran parapetnya ya teman-teman, pengamannya. Dan kita saat ini sudah memasuki Desa Menden, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. Ini seperti yang kita lihat di sini, ini nampaknya akan dilanjutkan lagi dari proses pengecoran dasarnya. Ini baru dilakukan mungkin 1 atau 2 hari yang lalu ya teman-teman, cornya masih hitam. Kita sudah sampai di sekitar Desa Menden. Kita sudah berada di sekitar STA 27+500 ya teman-teman. Nah, di depan itu adalah struktur terowongan untuk Jalan Raya Ndeles Indah. Ini sudah tersambung ke arah selatan, juga sudah dilakukan proses pengecoran dasar untuk sisi sebelah kiri ini yang mengarah ke arah Jogja, sedangkan yang mengarah ke arah Solo baru dilakukan proses penghamparan material sabis. Nah, ini sudah mulai dilakukan proses-proses percepatan ya teman-teman. Beberapa hari yang lalu kita melihat di sekitar lokasi ini masih berupa material tanah uruk yang diratakan ya teman-teman. Namun saat ini terlihat di beberapa titik sudah dilakukan proses pengecoran dasar, dan saat ini terlihat di depan ini juga sudah mulai dilakukan dari proses penghamparan material sabis khususnya untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja, sedangkan untuk jalur yang mengarah ke arah Solo ini masih berupa material tanah uruk yang sudah mulai diratakan, dan mungkin beberapa hari ke depan sudah mulai akan dilakukan dari proses penghamparan material sabis pula ya teman-teman. Nah, kita sudah berada di sekitar STA 28. Nah, di depan itu ada sebuah struktur jembatan lagi yang berada di perbatasan antara Kecamatan Kebonarum dengan Kecamatan Jogonalan. Lebih tepatnya Desa Menden di Kecamatan Kebonarum, dan di sisi sebelah barat itu adalah Desa Granting di Kecamatan Jogonalan. Perbatasannya kemungkinan ini adalah jembatan ini ya teman-teman. Nah, terlihat ini jembatannya juga sudah bisa dilewati. Pengecoran tanda jembatan sudah selesai, namun memang nampaknya proses pengecoran pengaman sisi kanan kiri maupun tengah ini belum dilakukan dari proses pengecoran ya teman-teman. Parapetnya itu belum dilakukan proses pengecoran, masih berupa rangka-rangka besi. Kita terus berjalan ke arah barat, terlihat di sekitar Desa Granting STA 28 ini masih berupa material tanah uruk. Kemarin ini lokasi ini masih terus gencar sekali dilakukan dari proses-proses pengurukan ya teman-teman, nampaknya namun sudah mencukupi, dan ini sudah mulai dilakukan dari proses perataan permukaan badan jalan. Nah, progres selanjutnya nantinya adalah proses penghamparan material sabis.
Setelah dari desa Ngranting ini nantinya kita akan memasuki desa Gumul ya teman-teman. Kita memasuki kecamatan Karangnongko lagi. Nah, memang karena di sekitar lokasi ini seperti kantong-kantong ya teman-teman, perbatasannya. Jadi belentong-belentong. Terlihat ini sudah mulai akan dilakukan dari proses pengecoran rigid di sekitar desa Ngranting yang nantinya berbatasan dengan desa Gumul. Bahkan proses pengecoran rigid ini sudah selesai sepenuhnya ya teman-teman. Bahu jalan jalur utama sudah selesai. Di sisi kanan sudah mulai dipersiapkan dari material-material tanah uruk yang dipergunakan untuk menguruk bahu jalan. Sedangkan di sisi kiri, di sisi tengah itu sudah dipersiapkan dari material-material besi yang dipergunakan untuk sebagai pembatas ataupun pengaman tengah. Nah, ini nantinya sudah akan dipasang karena besi-besinya ini sudah dipersiapkan sebagai parapet ya teman-teman. Nah, kita saat ini sudah memasuki dari desa Gumul, kecamatan Karangnongko. Desa Gumul, kecamatan Karangnongko ini nanti akan langsung berbatasan dengan desa Prawatan di kecamatan Jogonalan ya teman-teman. Kita sudah berjalan di sekitar STA 29 ya teman-teman kalau tidak salah ini. Nah, saya agak lupa ini teman-teman. Nampaknya belum bisa dilewati, masih ada pengerjaan gorong-gorong ataupun saluran irigasi terowongan ya teman-teman. Jadi kita harus turun dulu. Ini yang dikerjakan dari beberapa terowongan sudah selesai proses pengecorannya, tinggal menunggu kuat serta pengerjaan sayap terowongan. Naik lagi. Itu juga masih harus turun nih. Ternyata nggak bisa, masih harus satu lagi. Di situ juga ada struktur terowongan. Ini masih ada struktur terowongan, lupa saya. Ini belum bisa dilewati. Kita turun lagi. Belum selesai. Tapi ini sudah mulai akan dilanjutkan pengurukannya. Untuk menghubungkan ini terowongannya kan sudah selesai. Ini sudah mulai akan dilanjutkan pengurukannya. Masih mengerjakan saluran drainase, saluran irigasi ya teman-teman. Kita sudah sampai SDA 29+400. Sekitar lokasi ini juga sudah mulai dilakukan proses pengecoran dasar, bahkan yang di sisi sebelah selatan itu, barat itu sudah mulai dilakukan cor rigid. Jembatan yang ada di perbatasan desa Prawatan, kecamatan Jogonalan itu juga sudah selesai dikerjakan, tinggal pengaman di kanan kirinya ya teman-teman.
betul progres yang ada di sekitar desa perawatan di STA 29/600. Lihat untuk jalur yang mengarah ke Solo ini nampak sedang dilakukan persiapan untuk melakukan proses pengecoran rigid ya teman-teman. Nah, nampak besi-besi tulangan serta tiang-tiang yang dipergunakan untuk memasang benang sensor alat berat jenis rigid pavement ini sudah dipasang di sekitar lokasi ini, dan terlihat di sisi sebelah barat itu mendung cukup tebal ya teman-teman. Alhamdulillah semalam di sekitar Jogja itu sudah turun hujan, namun Klaten memang masih belum turun hujan, masih mahal ya teman-teman hujannya. Nah, di depan itu di perbatasan dengan desa Joton, nah itu masih ada sebuah struktur jembatan yang belum bisa dilewati. Nah, namun proses pengerjaan lantai jembatan itu sudah selesai, tinggal menunggu proses penyambungan dengan jalan aksesnya, badan jalannya ini dengan struktur jembatan. Di depan ini nampaknya adalah jembatan yang kemarin belum bisa kita lewati ya teman-teman, dan saat ini terlihat sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran lantai jembatan. Nah, sudah selesai, tinggal menyambungkan badan jalan dengan struktur jembatan yang ada di sisi sebelah timur maupun sisi sebelah barat jembatan ini ya teman-teman. Nah, di sini sudah kita lihat bahwa progres pengerjaan di sekitar desa Joton ini terus menunjukkan progres yang signifikan ya teman-teman. Ini sudah mulai akan menyambungkan badan jalan dengan struktur jembatan terakhir yang belum bisa dilewati. Dan di sisi sebelah barat dari jembatan ternyata sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid. Baik untuk jalur yang mengarah ke Jogja maupun ke Solo ini sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid. Nah, tinggal ini nanti adalah jalur peralihan dari area lingkar simpang susun Prambanan ke arah dari badan utama tol Jogja Solo ya teman-teman. Ini belum dilakukan proses pengecoran rigid, baru berupa cor dasar. Di depan itu nampak banyak sekali kegiatan berupa proses-proses pengerjaan di sekitar flyover simpang susun Prambanan, berupa proses pengerjaan flyover, tubuh flyover, juga penyambungan balok-balok feeder. Dan kemarin kita juga sudah lihat satu buah rumah yang masih cukup lama bertahan, akhirnya sudah selesai dari proses pembongkaran ya teman-teman. Berarti kemungkinan administrasi ataupun persoalan ganti untungnya sudah selesai, sehingga progres yang bisa kita lihat nampak langsung ramai, langsung digenjot dari proses penyelesaian ya teman-teman. Nah, terlihat itu juga alat berat jenis rigid pavement Wigen itu sudah sampai di ujung dari flyover simpang susun Prambanan. Dari proses pengecorannya, para pekerja langsung melakukan proses pemotongan beton badan jalan utama tol Jogja Solo untuk memberi sela atau spasi rekahan, agar untuk memberi ruang saat pemuaian untuk suhu dingin maupun panas ya teman-teman, agar nantinya tidak meletek-meletek kalau terjadi perbedaan suhu. Inilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan tol Jogja Solo yang bisa kita lihat dari sekitar STA 24 Simpang Susun Klaten di sisi sebelah selatan Simpang Susun Klaten sampai dengan STA 30 Simpang Susun Prambanan ini nampak beberapa lokasi sudah mulai signifikan proses pengerjaan cor rigid, tinggal beberapa lokasi saja yang belum ya teman-teman. Kita optimis akhir tahun nanti tol Jogja Solo ini nantinya bisa kita lewati untuk mudik akhir tahun atau liburan ke arah Jogja ya teman-teman. Semoga saja progresnya lancar. Dan semoga saja di tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran serta kelimpahan dalam menjemput rizki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf.
Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Berjuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.